Bismillah. Nah, dengan Bunda Rahma di sini, Bunda tadi habis talk show ya tentang girohnya untuk halal dan toib ya. Di sini lagi di standnya siapa nih? Dream Q ya. Kini produksi minuman yang luar biasa, kekinian banget nih minumannya, tapi tetap memperhatikan khasiatnya yang dari aneka rempah-rempah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini enak banget loh, serius. Yuk cobain deh, minuman rempah kekinian, Drink You, order yuk. Kita berada di ruang utama Masjid Utama Ukhuwah Islamiyah UI untuk mengikuti sebuah acara yang insya Allah dapat menjadi pedoman panduan kita untuk memasuki tahun baru 1444 Hijriah. Sesuai dengan tema kita hari ini, meningkatkan halal awareness muslimah, peluang dan pengembangan UMKM produk halal dan toilet. Tentunya alhamdulillah talk show ini akan dipandu oleh moderator kita, Ibu Dr. Beda Rupaidah MSI, selaku periset dari atap pembina komunitas Sahabat Toibah. Alhamdulillah teman-teman sahabat semua, di pagi hari ini telah hadir dua orang narasumber kita ya yang insya Allah sangat kompeten di bidangnya. Yang pertama adalah Ibu Dr. Sobikatul Aminah MSI. Beliau adalah ketua bidang riset UI Halal Center. Jadi itu semua yang terkait dengan riset ya Bu ya, khususnya dengan produk-produk halal dan toib itu seperti apa. Nah itu berarti kan harus diriset kan memang untuk memastikan bahwa itu benar-benar halal dan toib yang tentunya sesuai dengan syariah yang diperintahkan oleh Allah ya. Nah beliau juga adalah dosen di Sekolah Kajian Strategi dan Global UI, juga merupakan anggota atau pengurus ya Bu ya, pengurus bidang hubungan luar negeri Muslimat MU, kemudian juga anggota Komisi Hubungan Luar Negeri MUI. Beliau juga adalah wakil ketua Muslimah, trainer Pinbas Bu ya, MUI, dan juga pengurus Nahdlatul Ulama Waman. Kemudian pembicara yang kedua, nah ini beda lagi nih ya, kalau tadi itu di kalangan akademis, kalau ini adalah kalangan praktisi usaha nih. Jadi bagi sahabat yang punya usaha atau ingin punya usaha nih, kita bisa menggali ilmu ya dan pengalaman beliau. Nah beliau ini adalah owner di berbagai usaha tadi setelah sebagian disebutkan oleh MC itu. Nanti kita ingin tahu ya bagaimana bisa seperti itu ya. Padahal ya kalau saya lihat di biodata, dulu beliau adalah seorang karyawan. Bagaimana bisa seorang karyawan kemudian bertransformasi menjadi seorang pengusaha? Tentunya itu banyak sekali ya. Di situ pengalaman beliau yang bisa kita timbak semua. Jadi saya berharap bahwa ya di muslimah di garis bawahi muslimah, karena memang ingin ya di komunitas Sahabat Toibah ini membangun muslimah yang mandiri, bahkan dalam segi ekonomi, agar juga bisa membantu ya ekonomi keluarga khususnya gitu, dan juga bisa nanti masalahnya lebih banyak lagi, karena wanita tidak kalah gitu ya dengan laki, punya potensi yang sebenarnya sama gitu.
di dalam Islam, maka potensi itu bisa kita tingkatkan terus agar tadi menjadi peluang amal soleh bagi kita semua. Nah itu ya, ibu juga ya kalau saya lihat di sini adalah pengurus majelis taklim, kemudian juga ketua berbagai lembaga ya bu ya, gitu ya, baik lokal maupun juga lebih luas ya bu. Kemudian juga seorang kader, relawan ya, duta ketahanan keluarga, penasihat dan sebagainya. Masya Allah ya, Insya Allah peluang amal solehnya sangat banyak ibu. Alhamdulillah. Itu aja. Silahkan kepada Ibu Ika ya untuk memberikan paparannya. Ada makanan atau makanan dan minuman nanti akan juga berkembang menjadi produk yang lain yang sesuai dengan kriteria dalam syariat Islam. Apa aja kriteria halal dalam syariat Islam? Satu, mungkin yang paling tahu orang itu jangan babi atau bahan-bahan turunan dari babi, kemudian tidak mengandung alkohol dan tidak, artinya bahan-bahan makanan yang terbuat dari zat yang diizinkan oleh syariat Islam. Yang tidak diizinkan tadi yang baik itu ya nggak halal. Tapi apakah cuma itu kriteria halal? Enggak, ada 3 sebenarnya kriteria halal itu. Satu adalah bahannya tidak mengandung unsur yang dilarang oleh syariat Islam. Yang kedua yang penting ini ya, mungkin kadang ibu-ibu lupa. Karena yang haram itu kan babi, yang haram itu alkohol. Yang kedua kriteria halal adalah prosesnya. Jadi bahan makanan atau minuman yang diproses dengan proses yang sesuai dengan syariat Islam. Nah ini yang kadang membedakan ya antara sama-sama bahannya ayam dan yang satu halal yang satu karena prosesnya. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut lagi. Yang ketiga adalah bagaimana dia diperolehnya. Kalau tadi yang ditarik di dalam ayat kan rezeki yang baik. Artinya ya makanan halal itu meskipun secara zatnya itu adalah dari bahan-bahan halal, tapi diperoleh dengan cara yang tidak baik ya tetap aja itu bukan makanan, bukan halal, tidak halal. Tidak artinya dari bahan, dari proses dan cara memperolehnya itu adalah tiga-tiganya itu harus dipenuhi untuk menjadikan satu produk atau bahannya makanan dan minuman dan mungkin nanti apapun ya nanti terkait dengan bahan-bahan atau produk-produknya itu memang masih. Jadi dari awal kita memproduksi ini kita sudah jaga. Tepung yang dipakai juga yang bersertifikat halal. Kalau campur, wortel ini ya udah di pasar itu udah 100% dijamin kehalalannya karena itu bahan mentah. Tapi bahan-bahan yang lain, bumbu masaknya, kemudian kalau garam yang asli itu yang kayak butir-butir pasir garam meja ya itu nggak masalah. Tapi kalau garam meja itu proses. Ada pemutihnya, ada apa cari yang bersertifikat halal. Itu adalah apa yang bisa kita lakukan dari awal, dari diri kita sendiri. Jadi proses produk halal itu sebenarnya nggak harus diperintah-perintah oleh negara atau apa, enggak. Harus dari diri kita sendiri sebagai muslimah untuk menjaga kita, menjaga keluarga kita, menjaga konsumen kita, menjaga anak-anak bangsa dan sebagainya. Proses yang baik yang mengikuti prosedur produk halal tadi akan memberi keamanan kepada konsumen kita yang berakibat nanti konsumen percaya pada produk kita dan membeli. Kriteria bahan halal itu bukan cuma bahan yang mengandung babi atau apa, tapi bahan yang tidak membahayakan jika dimakan. Jadi itu termasuk kriteria halal. Itu yang disebut toyir. Sebuah usaha yang harus diperhatikan itu ada yang namanya transaksi. Transaksi dalam Islam yang di sini adalah sesuatu yang diberikan atau uang itu harus sama dengan muawad, sesuatu yang diterima itu harus sepadan ya. Karena apabila tidak sepadan maka itu akan ada unsur gorarnya. Apa gorar? Itu tidak ada ketidakjelasan ya. Karena nantinya si pembeli ini akan merasa tertipu, akan merasa akhirnya jadi haram jatuhnya ya Bu ya. Itu yang perlu kita perhatikan dalam bertransaksi ya.
Termasuk tadi Ibu Ika sudah sampaikan bahwa memang seperti ayam, biaya proses pengolahannya aja, pemotongannya aja dalam Islam itu sudah diatur. Jadi di sini ibu-ibu semua, usaha apapun, sekecil apapun, mari kita tumbuhkan semangat kita, mempunyai kesadaran yang lebih besar lagi bahwa pentingnya kita untuk mendapatkan legalitas halal pada usaha kita, apapun usaha kita, ya biar, karena sayang pemerintah kita juga sudah menyediakan banyak sekali pelatihan-pelatihan untuk mendapatkan legalitas halal secara gratis. Rezeki itu ibarat sebuah pohon, ya, ada buahnya, dan pohon itu ada yang buahnya berjatuhan, ada yang menggantung. Untuk mencapai rezeki yang buah-buahan yang masih menggantung tadi itu di pohon, itu bagaimana? Itu dengan ilmu. Begitulah kita untuk mengejar segala sesuatu. Dan insya Allah saya pun yang memang di domisili atau ber-KTP Depok, insya Allah akan dilakukan pendampingan juga, akan dibantu dalam hal apapun untuk kemajuan UMKM, ya. Pentingnya ya untuk menjalankan bisnis syariah, ya, bisnis secara syariah, ya. Yang pertama yaitu luruskan niat. Yang kedua, bulatkan tekad, ya. Yang ketiga, dalam bidang yang halal, tentunya itu sudah menjadi syarat mutlak halal, ya, dan thayyib. Karena dalam Al-Quran berkali-kali dijelaskan halal dan thayyib ini selalu berdampingan, ya. Selalu Allah pasti halal thayyib, ya. Ini jadi memang begitulah Islam mengatur semuanya, ya, dengan jelas, terutama dalam hal perniagaan atau bermuamalah ini, ya. Kemudian mengajak atau mencari partner yang sejalan dan punya visi yang sama. Jangan sampai begitu, karena kita ini kan seperti Abdurrahman bin Auf itu, ya, ada cerita yang nggak punya modal, kita mau ngambil usaha tapi nggak, modalnya kurang gitu. Artinya apa? Di sini kita harus kreatif, bahwa nggak semua harus kita bisa lakukan sendiri. Kita harus bersinergi, berkolaborasi. Siapa yang punya usaha di bidang apa, punya bidang apa, nanti akhirnya berbagi hasil persentase. Dengan begitu kita juga bisa saling berbagi rezeki, kita pun terbantu, sehingga seharusnya yang harusnya kita modal banyak menjadi sedikit, sehingga kita juga punya saving untuk dana darurat. Bisnis berarti bicara transaksi sesuatu yang diterima harus sama dengan yang diterima. Iwad sama dengan muawad, ya. Itu aja dari saya. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan di sini bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah berikan hidayah buat kita semua, ya, sehingga kita semua bisa hijrah untuk lebih memperhatikan lagi, untuk lebih peduli lagi sumber-sumber bahan baku yang kita pakai, sehingga kita mendapatkan rezeki yang halal, yang thayyib, wasiat banyak, ya, wasiat itu banyak, ya, dan berkah, ya, insya Allah. Tadi dari percakapan ibu dari paparan ibu tadi ditegaskan, ya, bahwa kaitannya produk halal itu kalau kita kan pada umumnya, ini masalah umum, ya, gitu, hanya berlandaskan bahan, Bu. Apakah bahan-bahannya itu halal atau tidak? Dikasih halal itu sudah berartinya terjamin kehalalan. Untuk bisa dijamin kehalalannya itu kan melalui proses nih, jangan proses. Jadi produk itu diteliti, dicari tahu gimana caranya. Itu yang diperiksa itu adalah bahan. Bahan itu nggak cuma bahan utama, kata Bu beda tadi. Ada 3 macam bahan. Adalah bahan utama, bahan tambahan, dan bahan penolong. Jadi hasil auditnya itu maka mengikuti standar yang ketat. Hati-hati. Hal-hal yang kayak gitu menjadi pertimbangan UKM agar mungkin tidak kasih nama produknya yang aneh-aneh. Rawon setan itu nggak bakalan dapat kita halal. Itu rawon itu ya halal, tapi untuk kasih halal nggak bisa. Nama produk itu juga mempengaruhi bisa enggaknya dari sertifikat halal. Karena kita pemerintah Indonesia itu mengikuti standar yang hati-hati. Produk apa saja yang memang harus kita aware, gitu, ya, kita perhatikan, kita harus
yakinkan bahwa ini memang produk-produk yang aman buat kita secara sehari maupun kesehatan selain dari produk kuliner. Untuk kosmetik, untuk selain makanan ya, makanan minuman itu yang memang sekarang ini prioritas kedua ya. Prioritas setelah makanan dan minuman adalah obat, ya, obat-obatan dan kosmetik. Tadi menarik yang dijelaskan ya, pengusaha-pengusaha non-muslim. Apakah hanya karena masalah pasar atau gimana Bu? Karena sekarang banyak dibahas bahwa ekonomi syariah, bisnis syariah itu lebih menarik daripada ekonomi kapitalis dibandingkan dengan itu ya gitu. Jadi kenapa sih lebih menarik ya? Karena memang sekarang konsumen sudah pintar ya, sudah pintar dia sekarang sudah pilah-pilah. Termasuk kita pun yakin deh, pasti kita kalau membeli sesuatu produk pasti kita akan melihat dulu nih, gitu ya. Sama halnya dengan konsumen, begitu melihat produk dia pasti akan melihat gitu ya. Sama seperti kita nih, air mineral ini sepele di depan kita ya Bu ya. Ini ya air, pasti kan halal lah, sudah dijamin. Terus tapi kita lihat lagi di sini ada SNI-nya. Ini sangat penting loh Bu. Makanya kenapa pemerintah kita ini ada aturan yang kalau kita begitu disidak di toko atau pusat oleh-oleh ada produk yang tidak ada legalitasnya, itu akan dikenakan sanksi juga, akan ditarik ya itu ya produknya ya. Makanya akhirnya sekarang UMKM ini menjadi sorotan untuk pemerintah pusat, mulai dari pemerintah pusat ya sampai dengan di wilayah itu untuk memberikan berbagai banyak pelatihan ya untuk mendorong usaha Bapak Ibu semua ya untuk UMKM di sini ya. Saya kan usahanya kan untuk packing aneka cemilan. Yang ingin saya tanyakan, kalau PIRT itu bisa mewakili kehalalan produk atau cuma hanya terdaftar di lembaga itu ya. Terus yang ketiga masalah boror ya Bu ya. Bu Fauzia kan bertanya mengenai PIRT juga ya. PIRT ini berbeda dengan halal ya. Jadi legalitas ini ada PIRT, ada halal ya, itu ada BPOM juga ya. Kalau Bu Fauzia ayam ya, ayam tuh larinya ke BPOM. Kalau PIRT biasanya makanan ringan. Fauzia ini berusaha untuk menjual dengan cara yang jujur dan amanah ya, dengan tidak menyebutkan segala sesuatu yang memang tidak melebih-lebihkan, tidak membohongi ya. Memang itu nyatanya memang ibu tidak menjual dengan kapasitas yang ibu tidak tahu artinya ya. Itu bagus ibu seperti itu. Hanya saja untuk pengembangan ke usaha ibu sendiri itu harus ada, nanti kan harus ada SOP-nya yang jelas. Karena kalau ibu mau naik ke legalitas, mendapatkan legalitas, ibu harus ada ukuran-ukurannya. Nggak bisa kita yang namanya nggak ditimbang atau menyebutkan perkiraan, tapi memang sudah ada jelas ya. Itu jadi tidak termasuk, insya Allah tidak termasuk boror ibu ya gitu. Ini Bu, saya juga kan punya produk minuman rempah. Saya pastikan insya Allah ya, kalau kehalalan kan tadi seperti yang Ibu bilang, bahannya, prosesnya dan cara perolehnya. Tapi masih agak bingung dengan toyibannya itu Bu. Kan kalau halal sudah pasti toyib. Nah toyibnya itu yang seperti apa? Karena kan dari zaman ke zaman, kalau jamu itu kan katanya menyehatkan gitu ya. Tapi bagi sebagian orang ketika minum jahe, tapi ini kan toyib gitu kan Bu. Halal dan toyib. Nah toyibnya itu seperti apa gitu Bu? Ketika makanan minuman itu memenuhi standar halal, berarti dia tidak mengandung bahan yang dilarang oleh syariat, tidak mengandung bahan yang berbahaya, tidak mengandung bahan yang berdampak buruk ya, berbahaya. Itu ya benar-benar halal itu gitu loh. Jadi ya apa ya, toyib itu menjadi bagian dari kriteria yang harus dipenuhi agar produk itu menjadi halal. Iwan itu kan sesuatu yang kita serahkan ya.
Kemudian kalau mau awat itu sesuatu yang kita terima. Pernah nggak sih kita kalau jualan nih lagi pas kita produksi kita berikan ke konsumen, terus tiba-tiba konsumennya komplain, kok nggak sesuai ya gitu dengan yang istilahnya yang harusnya diserahkan kan nggak begitu. Nah ini yang harus kita perhatikan. Jadi jangan sampai di situ kita tidak memperhatikan unsur dari kuantitasnya, kualitasnya ya. Kemudian termasuk juga mekanisme pembayarannya itu juga semua harus jelas. Kadang orang komplain-komplain itu karena di awal akadnya itu nggak jelas. Jadi kalau semuanya jelas, insya Allah kita terhindar dari unsur gortil ya. Yang pasti hari ini adalah kita membangun semangat ya, awareness namanya juga ya, kesadaran. Nah dari kesadaran itu diharapkan kita punya komitmen ya, untuk senantiasa sebagai konsumen menggunakan produk-produk halal dan thayyib, dan juga sebagai produsen memastikan bahwa semua produk yang kita hasilkan itu bisa dipertanggungjawabkan, bukan hanya di hadapan makhluk ya manusia, tentunya nanti konsumen, tapi juga di hadapan Allah. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Cukupkan saja Ibu. Ada lagi? Apa sudah cukup? Sudah cukup ya. Dan saya segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.